Shalom semuanya. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Kael gimana kabarnya sekarang nih Kael? Aku baik banget sih Kak Agus. Kalau Kak Agus gimana kabarnya? Puji Tuhan selalu baik. Kayaknya kurang lengkap ya kalau misalnya kita belum mulai ibadah, kayak belum dengar kata-kata sambutan gitu. Ya kita dengar kata sambutan dulu deh Kak. Boleh, siapa aja tuh El? Kita punya yang pertama nih, kata sambutan dari Ketua Paskah 2021 Bernadette. Shalom, selamat sore kepada para guru, orang tua murid, serta teman-teman yang saya kasihi. Nama saya Bernadette Presta Wangge selaku Ketua Paskah tahun 2021. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan serta bantuannya dalam menyukseskan acara Paskah kali ini, terutama untuk para guru kami, orang tua, serta teman-teman, dan juga Ibu Yabia Lindo selaku pembina Rokris kami. Puji Tuhan, di tengah pandemi kali ini, kita masih bisa berbagi kepada saudara seiman kita di Panti Asuhan Fransiskus Asisi, Kota Depok. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mengeluarkan seluruh tenaganya dalam menyukseskan acara kali ini. Saya juga mewakili seluruh panitia ingin mengucapkan Selamat Paskah tahun 2021. Semoga damai Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan orang tua murid dari Ibu Yanti selaku orang tua dari Bernadette. Untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Shalom. Selamat sore Bapak dan Ibu guru yang kami hormati. Selamat sore orang tua murid sekalian. Selamat sore untuk anak-anakku semua yang telah hadir pada sore hari ini. Kita bersyukur pada sore hari ini kita dapat berkumpul karena kasih-Nya. Saya mewakili orang tua murid dari Panitia Paskah 2021 ingin menyampaikan Selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Terima kasih, selamat sore. Selanjutnya kita akan mendengar kata sambutan dari pembina Rokris SMA Negeri 6 Depok yang akan dibawakan oleh Ibu Yabia Lindo. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Bu Yabia. Salam, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita patut bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah Paskah SMA Negeri 6 Depok. Ibu berterima kasih kepada seluruh panitia, pengurus Rokris yang telah berusaha untuk mempersiapkan sampai terlaksananya ibadah Paskah pagi hari ini. Ibu juga berterima kasih kepada seluruh siswa Rokris SMA Negeri 6 Depok, para orang tua, pihak sekolah yang turut serta mendukung sehingga boleh terlaksana ibadah Paskah pagi hari ini. Ibu sebagai pembina Rokris SMA Negeri 6 Depok menyampaikan beberapa hal mengenai Paskah yang kita peringati hari ini. Paskah atau kebangkitan Kristus itu merupakan bukti kemenangan Yesus atas kematian. Dengan kebangkitan Kristus, kita mendapat harapan pasti bahwa kita memperoleh kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kita mendapat jaminan bahwa suatu kelak kita akan hidup bersama Kristus yang telah bangkit, karena kita telah dibebaskan dari dosa-dosa oleh kebangkitan Kristus. Anak-anakku sekalian,
Kiranya ibadah Paskah yang kita laksanakan pagi ini dapat menolong kita untuk lebih memahami makna Paskah dalam kehidupan beriman kita selanjutnya. Akhirnya Ibu mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Terima kasih. Dan yang terakhir kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Panti Novisiat OVM Transitus. Untuk tempat dan waktunya dipersilakan. Anak-anak, terima kasih banyak dari persekutuan ya, anak-anak Kristen di SMA Negeri 6 Depok. Terima kasih banyak mau datang ke sini untuk bertemu dengan teman-teman kalian yang anak-anak di panti ini. Saya Darius Rebong, asal Flores, Maumere Flores, istri dari Jogja. Anak-anak yang tinggal di panti ini 42 anak, dari SD sampai kuliah. Akan jauh lebih bagus untuk saling mengenal dalam bentuk pelayanan seperti itu jika setelah selesai pandemi anak-anak dari SMA Negeri 6 itu boleh datang setiap saat untuk buat acara bersama anak-anak di Panti Asuhan Santo Fransiskus Assisi. Di tempat ini atau mau secara bersama-sama di tempat lain juga boleh. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita kan udah dengar kata-kata sambutan nih dari beberapa perwakilan ya Kak. Kayak kurang lengkap ya kalau kita belum mengenalin diri kita dulu gitu sama teman-teman Betul yang banget lain. kan, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Dari banget. mana tuh El, biar enak kenalannya dulu? Kayak dari kita dulu deh. Boleh. Perkenalkan, nama aku Anistika Mikael. Nama aku Agus Ronaldi. Dan kita WL Pasca 2021. 21. Selanjutnya kita mau kenalin punya siapa nih Kak? Sekarang kita mau kenalin song lead kita nih. Nih song lead kita ada di kanan kiri kita nih. Yang pertama ada yang paling ganteng, namanya Michael. Hai. Selanjutnya kita punya siapa nih Kak? Kita ada WL kita yang cantik banget. Siapa tuh namanya? Namanya Elia. Hai. Sekarang kita akan kenalin juga nih pemusik-pemusik kita pada acara kita pada hari ini. Yang pertama ada dari piano kita, yaitu Jeremias Theodore. Selanjutnya kita punya dua gitaris paling keren. siapa aja tuh namanya, siapa? Biar aku sebutin ya nama-namanya ya. Yang pertama yang gitarnya warna merah itu namanya Rahel. Halo Rahel. Nah yang satunya lagi nih yang paling ganteng juga nih, yang gitarnya warna coklat ya sepertinya, namanya Ignatius. Halo Ignatius. Kayaknya kalau ada gitaris pasti ada basis juga ya. Siapa tuh namanya Kak? Namanya itu Winto Yolif. Hai Kak Winto. Dan yang terakhir kita mau kenalin juga nih drummer kita, katanya yang paling keren, yang paling kece. pokoknya. Siapa tuh namanya Kak? Namanya Geral. Halo Kak Geral. Sekarang kita akan masuk ibadah kita pada acara hari ini. Tapi sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat pujian Dia Sungguh Baik.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas hari ini ya Tuhan, kami dapat melakukan ibadah Paskah kita dengan keadaan yang baik juga tanpa kolas atau apapun ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari pertengahan awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih pada semangat gak nih yang di rumah juga? Harusnya sih masih semangat ya Kak, orang kita baru mulai satu lagu loh kita. Baru mulai. Masa udah hilang sih semangatnya? Kita mau angkat puja lagu apa nih Kak? Kita angkat lagu pujian Kunaikan Syukurku. Sambil bangkit berdiri ya teman-teman. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kamarsya Manopo. Kita angkat pujian Karena Salibmu. Kau berikan hidup yang baru.
Hai semua, gue Marsha Manopo. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah mempercayakan gue untuk bisa share bareng kalian semua. Dan kali ini gue dapet tema dari panitia, yaitu Grow in Grace. Setelah gue renungkan apa itu Grow in Grace ya, ternyata Grow in Grace itu adalah bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam anugerah. Dan kita tahu bahwa anugerah terbesar adalah ketika Tuhan Yesus mati, memberikan hidupnya. Itu adalah bukti, itu adalah tanda bahwa Dia mengasihi kita semua. Oke, sebelum gua lebih jauh lagi, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, thank you buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Hari ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Pimpin setiap kami agar kami mengerti. Dan bukan hanya kami mengerti aja, tapi kami lakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Urapi Marsha Tuhan, karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Pimpin Marsha, biar apa yang aku sampaikan itu berasal daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Grow in Grace. Alright, kita langsung baca firman Tuhan yuk di 1 Petrus 3 ayat ke-8. Mungkin gua akan baca dari ayat 8 sampai ke 9. Oke? 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Yuk, kita baca yuk. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, sampai situ aja teman-teman semua. Oke, kalau kita baca dari ayat ini ayat ngomong tentang ajakan untuk saling mengasihi. Kita bisa lihat dari dari 1 Petrus 3 ini ayat 8 dia bilang begini, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan dan juga mengasihi saudara-saudara. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini sekarang banyak sekali perundungan terjadi, bulian banyak terjadi di mana-mana, dan bukan hanya sekali dua kali, bahkan mungkin 24 hours a day, 24 jam sehari. Ketika lo lihat sosial media lo, di situ banyak bulian dan banyak kata-kata netizen lah dan lain sebagainya, dan yang terkadang itu membuat kita kesal dan membuat kita mungkin stres, membuat kita sakit hati, pahit hati dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita perlu mengerti tentang grow in grace ini sendiri. Kita perlu mengerti bagaimana kita bisa mengasihi mereka semua. Karena di ayat 9 bilang begini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sering gak sih teman-teman suka punya perasaan kayak gini? Wah, lihat aja nih dia nih, kalau dia jahat sama gue akan lebih jahat dari dia. Wah. Atau aduh, dulu tuh dia pernah nyakitin gue, males gue. Udah gue males sama dia. Kamu kepahitan sama orang itu, kamu bete, apalagi dengan sahabat yang merebut PDKT-mu. Dekatnya sama lo, jadiannya sama sahabat. Kan itu kesel banget. Atau kecewa, atau sakit hati sama mantan dan lain sebagainya. Kadang tuh kita sakit hati, sebel sama mereka. Kita rasanya pengen bales aja. Karena terkadang memang itu sifat dasar manusia. Pengennya terus bales, pengennya terus supaya mereka merasakan hal yang sama. Itu sebabnya gak habis-habis. Tetapi kita perlu grow in grace supaya itu stop di kita. Sekali lagi ya, kita perlu grow in grace, bertumbuh di dalam kasih karunia supaya itu stop di kita teman-teman. Jangan kita lanjutkan lagi, udah berhenti di kita. Mau mereka menyakiti kita, mereka jahat sama kita, bully kita terus. Tapi firman Tuhan bilang jangan kita balas dengan kejahatan, tapi kita balas dengan berkat. Kita balas memberkati mereka, mendoakan mereka. Ngomong sih gampang ya, tapi ini gak gampang loh, ini susah. Tapi meskipun ini susah, bukan berarti kita tidak bisa. Meskipun susah, gue tahu berat banget buat teman-teman yang mungkin udah disakiti gitu ya. Tapi meskipun berat, bukan berarti ini nggak bisa. Nah, oleh sebab itu gimana caranya, Kak? Caranya adalah kita grow in grace, bertumbuh di dalam kasih karunia, di dalam anugerah Tuhan. Oke, let's go. Kalau kita ngomong tentang grace, kalau kita ngomong tentang anugerah yang paling besar adalah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kita yang bersalah, Dia yang dihukum. Nah, ini ngomong tentang kasih, di mana Tuhan Yesus
tidak memperdulikan semua orang yang jahat sama dia, semua orang yang udah nyiksa dia, semua orang yang udah menyalibkan dia, mencemooh dia, ludahin dia, hianati dia, nyangkal dia. Tapi dia balas dengan kasih. Dan buktinya adalah dia taat sampai mati. Firman Tuhan bilang dia taat sampai mati. Dia mati di kayu salib untuk kita semua. Inilah anugerah yang sangat besar yang kita terima dari karya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak menyadari tentang hal ini, kalau kita lihat ini, hendaklah kamu saling mengasihi saudara-saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, itu tuh akan susah masuk di kita. Kenapa susah masuk? Gimana kita mau mengasihi kalau kita dari kecil kita nggak pernah dapat yang namanya kasih itu. Kita nggak pernah dapat namanya perhatian mungkin dari orang tua. Mungkin teman-teman berasal dari keluarga yang broken home. Mungkin I don't know, mungkin orang tuamu kasar sama kamu. Mungkin kamu banyak dibully. Gimana kita bisa mengasihi kalau kita tidak mengalami kasih itu, kasih terlebih dahulu. Dan ini yang banyak dipertanyakan oleh anak-anak muda. Mereka mempertanyakan itu sehingga mereka merasa isunya adalah mereka merasa kurang dikasihi. Itu sebabnya mereka berusaha mencari kasih di luar sana. Tapi terkadang banyak yang nyamar dengan narkoba lah. Mereka pikir dengan narkoba bisa mengisi kekosongan mereka. Dengan free sex lah, dengan apapun juga yang mungkin mereka pikir bisa mengisi kekosongan mereka. Gua rasa itu adalah jadinya pelarian. Karena apa? Selesai itu ya teman-teman akan kembali lagi mengalami kekosongan, karena itu tidak akan memuaskan kita. Tapi waktu kita grow in grace, hanya kasih karunia Tuhan yang bisa membuat kita bertumbuh, yang merasa membuat kita utuh, melihat diri kita secara benar. So, waktu kita melihat tentang karya Kristus adalah bukti bahwa dia mengasihi kita. Artinya apa teman-teman? Artinya kita sudah dikasihi sama pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita, namanya Tuhan Yesus. Dan kita mau bertumbuh di dalam kasih itu. Nah, gue akan bacain sama teman-teman semua tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Kita buka di Efesus 3 yuk. Efesus 3 ayat yang ke-18 sampai 19. Gue akan bacain buat teman-teman semua. Ayatnya bilang begini: aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Di sini dikatakan, Paulus bilang, aku berdoa supaya kita bersama-sama, teman-teman pelayanan nih, teman-teman sekolah, teman-teman rockris, teman-teman komsel, kita dapat mengenal betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Meskipun dia bilang begini, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Karena kalau kita lihat kasih Kristus yang ada di sini, yang kita itu nggak bisa masuk di pikiran kita, tapi bisa masuk di dalam hati kita, teman-teman. Nanti gue akan jelasin. Kasih Kristus itu kita bisa alami di dalam hati kita, asal kita menerima karya penebusan Tuhan buat kita. Dan itu susah dimengerti. Kasih Kristus yang begitu besar. Ada ya pribadi yang begitu mengasihi kita ya. Ada ya pribadi yang begitu sayang sama kita. Meskipun terkadang kita selalu berdosa lagi. Dan kita kadang menomorduakan Tuhan, cuek sama Tuhan, males doa-doaan. Tapi tahu nggak, kasih Tuhan tuh selalu ada, sempurna dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Cuman kasih kita yang terus berkurang. Itu sebabnya kita perlu merenungkan tentang kasih Tuhan supaya kita bisa grow in grace. Kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia itu, teman-teman. Supaya cinta kita sama Tuhan terus menggebu-gebu. Karena cinta manusia nih yang sering naik turun. Cinta kita yang kadang berubah-berubah. Karena kita kadang suka main perasaan. Karena cinta itu sebetulnya bukan perasaan, tapi cinta itu adalah komitmen dan keputusan. Bukan perasaan, karena perasaan cepat sekali berubah. Berapa kali mungkin lo sayang sama sahabat lo, tiba-tiba sahabat lo jahat, lo jadi marah sama dia, you know? Mungkin
lo punya pacar gitu, lo teleponan 1 jam, ya setengah jam pertama mesra-mesraan lah, 1 jam setengah berikutnya berantem. Karena perasaan itu berubah-berubah, tapi cinta yang Tuhan kasih itu adalah cinta yang sejati. Dan kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan tentang cinta ini, tentang kasih. Dan hanya kasih anugerah Tuhan saja yang sejati. Kita akan baca di mana Tuhan Yesus ngomong tentang kasih ini, dan dia memberikan hukum kasih itu buat kita semua. Yuk teman-teman, kita baca yuk. Kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 36. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum kasih yang Tuhan berikan. Sehingga waktu kita ingin bertumbuh di dalam kasih karunia, waktu kita ingin grow in grace, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi ya, untuk kita grow in grace, yang pertama yang kita lakukan adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Di sini siapa sih yang gak pengen pacaran tapi gak ada PDKT sama sekali, atau gak dekat, atau gak kenalan? Emang lo mau tiba-tiba lo ketemu mungkin di Starbucks gitu, lagi lihat, wih cakep nih, tiba-tiba cowok itu datengin lo langsung, jadian yuk. Mana mau, pasti gak ada yang mau. Pasti perlu namanya pendekatan, perlu yang namanya chemistry. Wah, ya kan? Di WhatsApp lagi apa? Waduh, seneng banget tuh kalau lagi PDKT tuh. Udah makan belum? Aduh, udah perhatiin gue. Happy banget tuh. Nah, itu tuh kan perlu dibangun, komunikasi kan perlu dibangun. Nah, waktu kita membangun hubungan sama Tuhan, kita perlu bangun komunikasi kita sama Tuhan dengan doa, dengan baca firman, bangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dan gue ngerti banyak orang bilang doa itu membosankan, padahal nggak juga. Buktinya sampai sekarang lo masih pakai WhatsApp, berhubungan dengan banyak orang, kan asik-asik aja. Karena Tuhan memang dia Raja, dia Tuhan yang harus kita hormati, tapi ngobrol sama Tuhan, berdoa itu bukan sesuatu yang membosankan. Nggak harus gini juga, nggak harus kaku-kaku banget gitu teman-teman. Jadilah diri lo apa adanya ketika lo membangun hubungan sama Tuhan. Kalau lo lagi enek, kalau lo lagi males, kalau lo lagi kesel sama orang, cerita aja sama Tuhan. Tuhan, aku sebel banget sama dia, kenapa dia kayak gitu sih Tuhan? Aduh, aku sakit nih. Help me God. Dia juga bisa jadi tempat curhatan. Bukan cuma sosial media yang bisa jadi tempat curhatan. Gelap story-nya, lagu sedih, tulisan mood, alah. Sama sedih-sedih kecil, emoticon sedih gitu. Waduh. Yang lain malah bisa komporin, kenapa Beb, ya ampun emang dia begitu. Tapi kalau kita curhatnya sama Tuhan, waduh, Roh Kudus akan memberikan penghiburan di dalam hidupmu. Karena tugas Roh Kudus adalah dia adalah roh penghibur, roh penolong. Wah, keren banget ya. Luar biasa banget ya. Dan waktu kita membangun hubungan sama Tuhan, ya jadi apa adanya. Kan teman-teman kalau di rumah juga nggak akan seperti ini kan. Teman-teman keluar dari kamar mau ambil minum, ada bokap lo lagi nonton TV, lo kan nggak mungkin ngomongnya kayak, selamat malam Ayanda tercinta yang aku kasihi, hari ini aku mau minum air dingin, izinkan aku mengambil air dingin yang ada di kulkas, Ayanda tercinta. Nggak gitu guys. Teman-teman pasti cuman, Pak lagi nonton. Iya, kamu ngapain? Iya, aus nih, aku mau minum air dingin. Aku ambil air minum dulu ya. Udah kelar. Ngomong sama Tuhan juga seperti itu. Tuhan, pimpin aku hari ini ya Tuhan ya. Aduh, hari ini aku ketemu sama orang itu, bantu aku untuk aku bisa mengampuni dia Tuhan. Wah, harus bangun hubungan sama Tuhan. Baca firman Tuhan. Itu sangat penting untuk kita grow. Waktu kita baca firman Tuhan, kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Semua ya janji-janji di dalam firman Tuhan buat hidup kita itu luar biasa teman-teman. Luar biasa.
Yang pertama kita harus lakukan, bangun hubungan dengan Tuhan. Cintai Tuhanmu dengan segenap hatimu. Maka waktu kita merenungkan tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, yang gak pernah habis, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, teman-teman akan mulai bilang, aduh kok gua kayak gini, tapi Tuhan kok terus mengasihi gua ya, kok dia terus sayang sama gua ya, kok dia terus memberikan nafas buat gua ya. Gua gak layak tapi Tuhan layakin. Gua berdosa tapi Tuhan selamatkan dengan karyanya. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, kalau kita mau lihat lagi di Alkitab ya, di Efesus 2, Alkitab bilang begini. Efesus 2 ayat 1. Kalau teman-teman lihat di Alkitab di aplikasi saudara, saudara lagi, aplikasi teman-teman, itu ada perikopnya. Perikopnya namanya semuanya adalah kasih karunia. Wah, ayat pertama. Nih, Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa itu, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, ayat 1 bilang kamu dahulu sudah mati. Jadi waktu kita masih berdosa, kita ini sudah mati. Mati secara rohani, sudah mati. Ini bukan hampir mati teman-teman, tapi udah mati. Kondisinya udah mati. Beda sama, aduh gue ditabrak motor. Gue hampir ditabrak motor. Kalau hampir itu belum ketabrak. Aduh gue hampir jatuh, itu belum jatuh. Di sini nggak ditulis kamu hampir mati, enggak. Tapi kamu sudah mati. Kalau sudah mati artinya kita sudah mati. Tetapi luar biasa, kasih Tuhan luar biasa. Karena kasih karunia Tuhan. Ayat 8, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Tuhan. Tuhan tahu kita tidak bisa bayar atas utang-utang kita terhadap dosa, tapi Dia yang tanggung semua di atas kayu salib. Kita akan agak banyak baca firman ya teman-teman ya, supaya nggak kalah sama baca komen di Instagram. Hai. Aduh. Kita buka Roma 5. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Roma 5 ayat 6 sampai 8 bilang begini. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ini ayat 8. Akan tetapi, ini ngomong tentang pengecualian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini yang Alkitab bilang tadi, kasih-Nya itu gak bisa masuk ke pengetahuan kita, melampaui pengetahuan kita, saking besarnya teman-teman. Karena ketika kita masih berdosa, ternyata Tuhan Yesus hadir buat kita. Waktu kita masih berdosa loh. Bukan karena lo udah sering gereja, bukan karena lo udah sering pelayanan, bukan karena lo sering doa, bukan karena lo sering ikut persekutuan, ikut rokris, udah bertobat. Tapi justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa, Tuhan Yesus turun ke dunia dan mati buat kita. Itu kan gak masuk akal. Lo juga pasti akan sukar untuk nolong orang yang lo gak kenal pada umumnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengenal kita dan Dia panggil kita dengan nama kita masing-masing. Tapi gue rasa kalau lo udah pernah disakiti sekali, disakiti 2 kali sama orang itu, bahkan 3 kali, 4 kali, lo pasti udah enek sama orang itu. Lo pasti udah, aduh sebel banget, udah gue males, gue gak mau percaya lagi sama dia, gue gak mau berteman lagi sama dia, udah males gue sama dia. Misalnya ada temen lo yang diselingkuhin terus sama orang lain. Ini sahabat lo, tapi ini sahabat lo nih. Diselingkuhin terus, sekali, 2 kali, 3 kali, masih juga diterima. 4 kali, masih juga diterima. 5 kali, masih juga diterima. Bahkan sampai main tangan, main toyor, waduh macem-macem lah. Kata-kata kasar, masih juga diterima. Lo sebagai sahabatnya pasti akan bilang, ini ngaco lo. Masa lo masih mau sih sama dia? Yang terus nyakitin lo, masih banyak yang lain, ibaratnya gitu.
Lu punya, aduh lu jangan ceroboh deh. Jangan kasih cinta lu jangan kasih cinta lu sama orang yang salah. Jangan ngaco deh lu, jangan ceroboh. Lu sebagai sahabat pasti akan seperti itu. Nah, ada satu lagu yang gue suka namanya Reckless Love. Ini menggambarkan cinta Tuhan. Reckless Love artinya cinta yang ceroboh, cinta yang ngaco. Masa cinta Tuhan kita ngaco sih? Masa cinta Tuhan kita ceroboh sih? Tapi kalau kita lihat, liriknya bagus teman-teman. Teman-teman lihat deh, Reckless Love, cinta yang ceroboh. Ternyata yang sering selingkuh itu kita. Berapa kali kita bertobat, berdosa lagi, jatuh lagi, bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi, dosa lagi, pelayanan lagi, bertobat lagi. Kita terus selingkuh, menyelingkuhi Tuhan lah ibaratnya. Menomorduakan Tuhan, nyuekin Tuhan. Berbuat dosa berulang-ulang kali, bertobat berulang-ulang kali, tapi kasih Tuhan terus sempurna buat kita. Mencintai kita seperti itu. Terus memberikan kesempatan. Nah, waktu lo menerima kasih yang begitu besar, itu yang membuat kita bisa berubah. Karena cinta itu, orang bilang, lo harus terima gue apa adanya. Kalau lo cinta sama gue, lo harus terima gue apa adanya. Bener sih, tapi cinta itu gak membuat kita jadi apa adanya. Ketika kita sudah dicintai, cinta itu yang akan membuat kita berusaha berubah, memberikan yang terbaik buat orang yang kita cintai, buat orang yang kita kasihi. Waktu kita merenungkan tentang kasih Tuhan yang gede banget, yang luar biasa, panjang, tinggi, dan lebarnya, bahkan melampaui pengetahuan kita. Tuhan, aku udah salah berapa kali, banyak banget, tapi kok Tuhan tetap mengampuni aku. Waktu kita merasakan cinta Tuhan yang begitu besar, itu yang membuat kita berubah untuk memberikan terbaik untuk Tuhan. Mulai kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan. Wow. Dan di situ kita mulai grow in grace. Kita terus renungkan kasih Tuhan buat kita. Kalau lo suka atau cinta sama orang, kalau lo sayang sama orang, lo pasti akan bela-belain buat dia. Maupun rumahnya jauh dari Bekasi ke Bogor juga lo samperin. Mau rumahnya jauh sekalipun, mau malam apapun, pasti lo anter. Karena lo sayang sama dia. Nggak usah diminta juga, dengan hati yang tulus lo akan anter. Karena ini teman-teman, kasih atau cinta akan membuat ketaatan jauh lebih mudah. Sehingga kita menjalani firman Tuhan tuh dengan mudah. Kenapa? Karena ada cinta dengan Tuhan. Itulah grow in love. Dan yang kedua waktu kita pengen grow in grace. Kalau yang pertama tadi membangun hubungan sama Tuhan. Yang kedua, belajar mengasihi. Karena tadi hukum utama yang Tuhan bilang adalah kasihilah sesamamu manusia. Waktu kita bilang kita mengasihi Tuhan, artinya kita juga mengasihi apa yang Tuhan kasihi, yaitu orang lain. Tuhan mengasihi kita semua. Dan dia buktikan, dia tunjukkan itu. Dia sayang sama jiwa-jiwa. Oleh sebab itu dia menunjukkan terlebih dahulu tentang kasihnya yang tanpa pamrih kepada kita semua. Dia buktikan, aku mengasihi kalian semua. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi apa yang Dia kasihi. Dulu awalnya gue gak suka sushi teman-teman. Tapi istri gue suka banget sama sushi. Sering banget diajakin makan restoran sushi gitu. Lama-lama gue jadi suka. Karena istri gue. Dulu gue gak suka film Korea. Tapi sekarang gue jadi suka gara-gara nemenin istri terus. Kita akan mengasihi apa yang Tuhan kasihi, jiwa-jiwa. Dan bahkan 1 Yohanes bilang, Allah adalah kasih. Barang siapa mengenal Dia, barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Jadi kalau lo bilang lo dekat sama Tuhan, kita udah bangun hubungan, aduh baik banget Tuhan, kita udah bangun hubungan sama Tuhan. Waktu kita bilang kita dekat sama Tuhan, kan kalau bangun hubungan, bangun komunikasi kan makin dekat tuh. Kalau ada orang bilang orang dekat sama Tuhan,
tapi dia tidak mengasihi, tidak bisa mengampuni musuhnya, artinya dia bohong. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Lo akan kepanasan kalau lo deket kompor, deket api. Semakin deket sama api, lo akan semakin panas. Kenapa? Karena api itu panas. Itu faktanya. Kalau lo kehujanan, pasti basah. Kalau lo kena air, ya pasti basah. Kenapa? Karena air itu basah. Jadi lo nggak mungkin dipercaya kalau lo datang ke teman-teman lo gitu ke mall. Aduh, sorry banget, gua kehujanan. Tapi rambut lo kering, baju lo kering, pakaian lo kering. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kalau orang kehujanan ya pasti basah. Nah, firman Tuhan bilang Allah adalah kasih. Kalau dia bilang dia mengenal Tuhan, artinya dia bisa mengasihi. Bahkan Alkitab bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Itu firman Tuhan. Caranya gimana, Kak? Ya kita harus grow in grace terlebih dahulu. Mungkin kita melihat sosok orang tua yang mungkin kasar sama kita sehingga kita nggak bisa melihat bagaimana kasih itu seperti apa, cinta itu seperti apa. Mungkin teman-teman yang bully, kita nggak bisa melihat kasih itu seperti apa. Tapi jangan lupa melihat karya Kristus di kayu salib. Itu yang membuktikan bahwa dia sayang sama kamu. Apapun latar belakangmu, apapun masalahmu, dia cinta sama kamu. Dan dia sudah mati buat kamu di kayu salib. Renungkan kebaikan Tuhan. Artinya apa? Artinya kamu sudah dikasihi. So, kita mengasihi bukan karena kita mengemis untuk dikasihi balik, enggak. Kita mengasihi karena kita sudah dikasihi terlebih dahulu dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa seperasaan. Waduh, mengasihi saudara-saudara kita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan pasti bela kita. Mau orang lain ngomong apa kek, yang penting Tuhan bilang I love you. Dan nanti mereka akan melihat buahnya sendiri. Kalau teman-teman terus berjalan dalam firman Tuhan dan teman-teman jadi berkat buat banyak orang, mereka akan lihat dan mereka akan malu sendiri dengan apa yang mereka katakan sama teman-teman. Ternyata gak terbukti ya, ternyata dia beda loh. Grow in grace. So selama kita hidup, yuk kita terus renungkan kebaikan Tuhan, supaya kita bisa terus grow in grace, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Setiap hari kita berjalan, aduh Tuhan thank you ya buat kasih Tuhan. Aduh terima kasih buat nafas Tuhan. Terima kasih buat rumah yang Tuhan udah kasih, buat atap yang aku bisa tinggal. Terima kasih buat tempat tidur yang aku bisa tidur Tuhan. Buat bantal, buat sekolah, sehingga aku bisa sekolah. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Karena itu adalah bukti kasih yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kasih itu luar biasa, kasih Tuhan luar biasa. Yuk kita grow in grace, terus merenungkan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan gue yakin kalau kita melakukan dua hal itu, yaitu membangun hubungan sama Tuhan yang pertama, dan yang kedua adalah kita belajar untuk mengasihi, maka kita akan grow in grace. Kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Alright guys, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita doa. Tuhan terima kasih buat hari ini, aku udah boleh share tentang grow in grace, bagaimana kami dalam keseharian kami harus bertumbuh, selalu bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau membangun hubungan dengan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami jarang berdoa, kami jarang baca firman Tuhan. Tapi kali ini kami mau terus membangun hubungan kami dengan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami perlu Engkau, kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mengikuti daring ini Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kasih-Mu ada. Engkau menguatkan setiap mereka, dan Engkau yang nyatakan pertolongan-Mu nyata buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you guys. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Kak Marsya Manopo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Gimana nih El tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Marsya tadi? Firman yang disampaikan itu sangat memberkati kita semua ya. Teman-temannya di rumah merasa terberkati kan? Pastinya dong. Iya dong, pasti. Untuk merespon firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian apa nih Kak?
kasihmu tiada duanya.
kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, di mana pada saat ini Engkau masih menyertai kami dari awal, pertengahan, dan hingga akhir ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala yang Engkau perbuat terhadap kami umat manusia dunia ini. Engkau telah mengikat kami dalam satu janji kehidupan yang kekal melalui darah anak-Mu dan Yesus Kristus yang telah mengalir dari kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu terhadap kami. Sekiranya maafkanlah kami ya Tuhan, karena kami tidak dapat sepenuhnya melakukan ketetapan-ketetapan yang Engkau tetapkan kepada kami melalui janji tersebut. Kiranya kami telah melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang disengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan agar kami dapat diampuni atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kiranya berkatilah para pemimpin negara di seluruh dunia. Kiranya berilah mereka roh kebijaksanaan, agar segala sesuatu di sekitar ini dapat berjalan dengan aman, damai, dan sejahtera, serta agar segala negara-negara dunia dapat maju bersama-sama dalam sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kiranya berkatilah para pelayan Injil ya Tuhan. Berilah mereka roh semangat agar mereka dapat menyebarkan Injil-Mu dan firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada seluruh umat manusia. Kiranya berilah mereka kesehatan Tuhan agar mereka dapat melakukan pelayanan iman dengan secara maksimal. Dan kepada para guru dan staf pegawai Tuhan, berilah mereka roh kebijaksanaan kesabaran agar mereka dapat membimbing kami anak-anak-Mu di seluruh dunia, agar kami dapat memimpin negara-negara ini dan menjadikan dunia lebih baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kepada orang tua kami, berilah mereka kesehatan dan rezeki yang melimpah ya Tuhan, agar kami anak-anak-Mu dapat tumbuh dalam pendidikan yang sebaik-baiknya dan di jenjang yang setinggi-tingginya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kepada mereka yang sakit, berilah mereka kesembuhan ya Tuhan. Lepaskanlah mereka dari belenggu rasa sakit tersebut ya Tuhan. Kiranya kepada mereka yang tidak memiliki rumah, makanan, dan minuman ya Tuhan, kiranya penuhi hal-hal tersebut ya Tuhan. Kiranya mereka dapat menemukan apa yang mereka ingin cari. Ya Tuhan, kepada aparat pemerintah, kiranya berilah mereka keteguhan dalam menjalankan tugas-tugasnya Tuhan, agar dunia ini tetap kembali aman tanpa adanya konflik. Ya Tuhan, kiranya kepada anak-anak memberilah kami ya Tuhan roh pengertian agar kami dapat mengerti segala sesuatu keputusan yang telah ditetapkan oleh guru maupun orang tua kami ya Tuhan. Berilah kami pengertian agar kami dapat mendengar dan melaksanakan segala sesuatu yang telah diperintahkan orang tua dan guru kami kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan dalam bumi ini Tuhan. Terima kasih atas segala kasih karunia yang telah Engkau limpahkan pada dunia, dan terima kasih atas janji keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk memenuhi janji kekal antara Engkau dan seluruh umat manusia ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Engkau limpahkan pada kami. Amin. Sekarang kita akan menyaksikan cuplikan pemberian tanda kasih kepada Yayasan Panti Asuhan Novisiat OFM Transitus.
Selamat pujian karya terbesar. Gak kerasa ya Kak Agus, kita udah sampai di penghujung acara nih. Sebentar lagi kita mau berpisah nih Kak. Iya nggak apa-apa. Yang penting
kita selalu Berkati oleh diberikan. Tuhan. Ya, betul banget. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita angkat lagu pujian Lebih Dari Pemenang. Lebih dari